Kegiatan ngaji kitab Sidogiri atau NKS wilayah Pasuruan zona selatan digelar pada Jumat 20 Zulqa'dah 1444 Hijriah atau 9 Juni 2023 Masehi. Awalnya, untuk agenda NKS Sidogirian wilayah Pasuruan zona selatan dijadwalkan setiap Jumat pekan keempat bulan Hijriah. Sehubungan bertepatan dengan Haul Hadratus Syekh Kiai Haji Abdul Alim bin Abdul Jalil, maka NKS dimajukan pada Jumat siang kemarin. NKS Sidogirian wilayah Pasuruan zona selatan bertempat di Masjid Al-Karim, Dusun Gembiang, Sungai Kulon, Pokjentrek, Pasuruan. Pada pengajian kitab Fathul Mu'in, Mas Ahmad Satullah Abdul Alim yang diamanahi sebagai Qori NKS membacakan bab zakat unta sekaligus ketentuan-ketentuan nisabnya, mulai dari 5 unta, 10 unta, sampai dengan 400 ekor unta dengan kewajiban-kewajiban zakat yang harus dikeluarkan. Sementara pada pengajian kitab Ihya Ulumuddin, Mas Ahmad menerangkan tentang ilmu filsafat yang tidak tergolong pada pembagian macam-macamnya ilmu. Sebab menurut pandangan Imam Al-Ghazali, ilmu hanya terbagi menjadi dua, yaitu ilmu mukasyafah dan ilmu muamalah. Sebab hasil dari ilmu filsafat terangkum dalam ilmu teologi dari Al-Quran dan hadis. Mas Ahmad juga menjelaskan bagian-bagian ilmu filsafat menurut Al-Ghazali menjadi 4 bagian, yaitu matematika, mantikiyah atau logika, ilahiyah atau metafisika, dan tobi'iyah atau fisika. Dikarenakan tidak ada penanya pada sesi tanya jawab, Ustadz Kusyari Ismail sebagai pendamping Qori NKS sekaligus pemandu halaqah langsung menutup kegiatan NKS dengan pembacaan tasbih. Selain di wilayah Pasuruan, kegiatan ngaji kitab Sidogiri juga digelar di wilayah Sumeneb. NKS di penghujung Pulau Madura ini bertempat di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Dusun Kokowan, Desa Guluk Manjing, Kecamatan Beluto, Kabupaten Sumeneb. Mas Haji Soleh Abdul Haq hadir sebagai Qori kitab Fathul Mu'in dan Ihya Ulumuddin. Juga hadir Ustadz Maliji Ismail, staf pengajar Madrasah Miftahul Ulum Pondok Pesantren Sidogiri sebagai pendamping dan pemimpin halaqah. Pada pengajian kitab Fathul Mu'in, Mas Soleh menerangkan bab zakat fitrah. Dijelaskan, orang merdeka juga berkewajiban mengeluarkan zakat fitrahnya orang yang wajib diberi nafkah, seperti budak dan istrinya. Usai pengajian Fathul Mu'in, kegiatan NKS dilanjut dengan pengajian kitab Ihya Ulumuddin. Dalam penyampaiannya, Mas Soleh menerangkan bahwa pada masa Imam Al-Ghazali, mayoritas banyak mempelajari ilmu fikih. Sedikit orang yang mempelajari ilmu kedokteran, padahal hukum mempelajarinya adalah fardu kifayah. Itu bersamaan dengan guru, apakah juga wajib? Kan buat guru itu. Sementara di wilayah Lumajang juga digelar NKS Perdana. NKS diselenggarakan di Masjid At-Taqwa, Dusun Belimbing, Desa Tempur Sari, Kecamatan Kedung Jajang yang dikoordinir oleh Pengurus Komisariat atau PK Kedung Jajang. Hadir sebagai Qori pengajian kitab Fathul Mu'in dan Ihya Ulumuddin adalah Kiai Haji Abdul Azim Khalili atau Mas Abdu, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falakepang, Bangkalan, Madura. Beliau didampingi oleh Ustadz Masyhuri Mukhtar, Sekretaris 6 Pondok Pesantren Sidogiri sebagai pemandu giat halaqah usai pengajian kitab. Mas Abdu menjelaskan bab zakat. Beliau juga memaparkan sirrul ilmi yang dimiliki oleh para ulama yang langsung mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyampaikan kejadian persoalan zakat fitrah yang dicontohkan dari kisah kakek beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Jalil bin Fadil, bahwa Kiai Jalil dulu ketika menerima zakat fitrah tidak dimasak terlebih dahulu sebelum sampai bulan Syawal. Umi saya adalah putri tertua dari Kiai Jalil. Umi cerita tentang Kiai Jalil kalau dapat zakat fitrah, berasnya itu tidak dimasak sampai masuk bulan Syawal. Ketika saya tanya ke Umi saya, Umi jawab tidak tahu alasannya. Kalau dipikir-pikir memang benar, karena bila yang mengeluarkan zakat fitrah itu orang yang meninggal, maka tidak ada risiko. Jelas Mas Abdu. Zakat yang harus kita keluarkan. Karena tentunya modal zakat